prihatin dengan apa yang terjadi kemarin. Kejadian insiden yang kemarin itu sangat disesali dan sangat disayangkan. Dan saya turut berbelasungkawa terhadap saudara saya juga dalam artian kami sesama ojol, saya merasakan benar kamu perjuangannya seperti apa di jalan dan bagaimana kami mencari nafkah dari uang receh ya. Nah, di sini saya mau bahas berkaitan dengan apa yang sudah terjadi. Saya ngebahas untuk di warga plus 62-nya ya. Nah, ada beberapa yang saya lihat di sosial media atau bahkan kebanyakan orasi-orasi itu menyalahkan dan menyudutkan aparat. Nah, sekarang gini, saya berpikir tidak semua aparat itu bisa kalian salahkan. Mungkin hanya beberapa oknum. Hanya saja kalau negara yang sangat genting yang dilibatkan itu siapa? Ya aparat dong. Nah, jadi saya minta kalian jangan menitik beratkan aparat. Mungkin pada saat kejadian hal tersebut di aparat tersebut adalah di situasinya sangat genting. Di sisi lain beliau pun juga desakan dari atasan maupun di sisi lain juga adalah mengkondisifkan atau mengkondisikan negara ini agar tetap aman, damai, dan tentram. Situasi yang dilematis yang dihadapi oleh aparat yang mereka akan hadapi. Nah, kita sebagai warga plus 62 pun juga paling tidak jangan terlalu bersifat atau melakukan anarkis yang terhadap hal-hal yang sifatnya memicu kenapa akan terjadinya tersebut. Memang tidak dibenarkan juga dengan cara apapun kekerasan itu harus dilakukan. Hanya saja tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api atau sebaliknya. Nah, mungkin kalau saya mengomentari dengan apa yang sudah terjadi pada saat tersebut, saya melihat aparat tersebut bisa jadi sebenarnya kalau misalkan aparat itu turun, dia berpikir saya akan mati, dia akan dihakimi masa yang begitu banyak. Mungkin ada beberapa yang di dalam mobil tersebut dan bisa jadi juga atas dorongan mungkin psikologi yang terpicu atau ke-trigger dia harus lari untuk menyelamatkan diri dulu. After itu baru dia akan menyerahkan diri terhadap ya, tapi tidak tahu juga ya yang terjadi di dalam ataupun yang terjadi di luar karena situasinya yang begitu cepat dan begitu genting karena kondisinya memang sudah tidak sangat kondusif lagi. Di sisi lain aparat harus mengamankan situasi yang benar-benar negara ini dalam keadaan genting. Dan kamu juga ya, petinggi-petinggi juga pemerintah, kamu tidak sadar ya, situasi yang sangat genting ini kamu tidak memberikan ruang terhadap kami diskusi. Nah, baguslah dengan kalian joget-joget, jadi terbukalah gaji kalian itu berapa, dibeberkanlah semua. Mungkin kalau tidak ada joget-joget, gaji kalian mungkin kami tidak, mungkin bahkan tidak ada yang sebagian bahkan mengetahui. Nah, kalau kayak gini kan, seluruh Indonesia Raya jadi tahu, tunjangan kamu berapa gila saja, tidak masuk akal, 50 juta sebulan, 12 juta buat beras tuh. Kamu mau ngasih makan se-RT satu kecamatan. Ya, saya ini ojol juga. Saya punya pernah ada 7 keluarga, 50 kilo itu bisa habis 2 bulan. Kamu 12 juta dengan harga yang segitu buat beli beras apa? Oke lah sih hanya kamu beli beras yang 20 ribu, paling 500 ribu atau 700 habis. Ya, terus 11 juta sekiannya tuh mau dimanain angkanya? Mending kau kasih saya ini guru honorer juga dan terpaksa juga harus melakukan ojol. Nah nih kalau tidak percaya. Nah ini kamu tidak percaya, saya ojol juga, saya grade. Saking mungkin jaket saya sudah lama dan robek-robek ya saya beli lagi lah ini jaket tapi dengan versi yang mungkin agak modern. Saya tidak bahas itu ya. Saya ini juga ojol dan saya juga guru honor. Kenapa saya harus terpaksa mengojol juga ya? Karena penghasilan guru kami, ya penghasilan kami guru honor berapa sih Pak Presiden? Kalian juga pastinya sudah tahu. Saya juga tidak mau memilih hal ini, tapi memang keadaan. Junjunglah kami sebagai guru atau bahkan guru honor, angkatlah dengan mudah tanpa begitu banyak syarat yang harus ada yang betul-betul ini syarat ini ya Tuhan. Kayak mau masuk sesuatu hal yang saya benar-benar harus terobos tuh kayak benar-benar saya mau harus tiket surga gitu ya. Padahal ini di dunia. Nah, saya ojol dan juga saya guru honor. Terpaksa saya mengojol ya karena itu himpitan ekonomi lah sudah. Jadi saya mohon dengan harap baik warga plus 62 maupun aparat sama-sama lah kita jangan lagi adanya namanya kekerasan satu sama lain. Sebenarnya kalau bisa disikapi dengan baik segala sesuatunya baik akan berakhir baik. Intinya sih pemicunya kalian ini joget-joget. Sebenarnya kalau kalian tidak joget saya paham betul mungkin anggota DPR pada saat itu memang lagi hiporia memberikan semangat terhadap Pak Presiden pada saat sidang paripurna. Jadi kondisinya mungkin kurang tepat aja sih. Jadi menambah gentingnya lagi ada pembalasan di mana kalian mengamini dengan statement yang tadi itu pernah saya bilang. Dari Bintaro saya macet 30 menit dan ditambah lagi kamu dibalas lagi dengan joget-jogetan kamu. Yang mungkin yang pertama di sidang atau di ruang DPR itu kamu sudah benar, tapi kamu balas lagi dengan ya wajarlah warga kami plus 62 marah. Ya, sampai saya keringetan kayak gini. Mungkin kalau kalian belum pernah keringetan ya. Kalian cobalah datanglah ke kereta KRL keringat-keringatan lah di situ bawa-bawa yang aroma yang sedap. Datanglah coba biar kamu rasakan bagaimana kami warga plus 62. Itu kan tugasnya kamu. Jangan kamu mau enaknya aja minta pajak dari kami sampai napas aja kami nanti bisa jadi kau suruh bayar ya. Jangankanlah kalau napas bayar. Udara oksigen aja sekarang sudah beli ya. Aneh memang dunia ini atau memang negara plus 62 ini memang lagi lucu-lucunya. Ya. Ya. Ya sudah itulah kalian janganlah kalian mengejek-ejek lagi. Kami kasihlah ruang dan waktu untuk berdiskusi untuk hal-hal ini. Semangat terus buat pejuang pembela negara. Saya yakin benar kamu ini adalah memang kalau bukan dari kalian siapa lagi kalau tidak mengawasi ini petinggi-petinggi hanya pemerintah legislatif, yudikatif, eksekutif itu siapa lagi kalau bukan kita. Let's say saya mau bilang juga nih ada salah satu ulama atau bahkan ustadz saya sebutkan aja namanya Ustadz Hadi Hidayat sampai berkomentar hal tersebut loh.
Mungkin versinya Ustadz kan beda sama versinya saya atau plus warga 62. Sampai segitunya loh Adi Hidayat, mohon maaf Pak Ustadz Adi Hidayat, sampai berkomentar dengan mimik wajahnya karena body language atau bahasa tubuh itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Hanya saja bedanya Ustadz dengan kami adalah seperti itu. Mungkin dia bisa mengekspresikan dengan begitu ketenangan, dengan bahasa, dengan tutur kata yang sangat amat baik. Itu pun saja sudah saya bisa lihat Ustadz Hadi Hidayat sudah marah sama kalian ya pemirsa atau warga-warga dewan yang di sana. Kami ini minta didengar, bukan kalian kami sudah bicara, kalian mau balas lagi bicara. No, tidak seperti itu. Bagi plus warga 62, warga plus 62, ini pun juga kalau kalian mau mengeluarkan DPR jatuhnya gambling. Kalian harus merubah juga amandemen yang undang-undang dasar. Mungkin sistemnya aja kali yang dirubah. Atau bahkan di zamannya era Gus Dur, waktu pada saat itu, ini sok pengetahuannya saya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau tidak nanti Prabowo mengeluarkan dekret, ya bisa. Itu bisa diganti. Atau bahkan bisa dilengsarkan pada eranya si Bung Karno. Nah itu bisa di era tersebut. Hanya saja nanti kan gambling. Entah Pak Prabowo yang lengser atau Dewan Perwakilannya lengser. Kalau memang ada desakan dari masyarakatnya sendiri atau masa yang begitu banyak, itu bisa dilengser. Hanya saja kan beberapa amandemen yang harus dirubah seperti itu. Jadi tidak serta-merta kita membubarkan anggota DPR. Ya sudah kalau dibubarkan gimana ya? Kalian cari solusinya. Petinggi-petinggi jangan lagi ada yang notabene kalian makanlah itu uang banyak-banyak ya, makan uang rakyat. Contoh saya ojol, saya tidak tahu ya, setiap kali saya mau menyalakan aplikasi saya, selalu saja saya ditagih pajak, suruh pajak. Oke, angkanya bagi kalian tidak seberapa, tapi uang 5.000, nih, tidak percaya saya ojol. Uang 5.000 bagi kami itu cukup lumayan banyak. Kamu kenakan kami ojol. Ya kali berapa ojol kamu kenakan, itu lumayan kan? Dan kau kenakan juga ini ojol, oh Tuhan, saya tidak habis pikir dan tidak masuk akal. Kami ojol aja sampai dikenakan pajak, mungkin kami napas besok-besok kamu kenakan pajak juga. Sungguh ironi negara plus 62 ini sangat lucu-lucunya, benar kata konten kreator yang sebelah juga ada bilang Indonesia ini lagi lucu-lucunya ya. Oh Tuhan, nah anggota DPR yang lain aja di negara lain atau negara Eropa, mereka ini apa ya, tidak bermewah-mewah seperti kalian atau bahkan rumah dinasnya mereka bayar sendiri semuanya. Mereka benar-benar merakyat negara-negara Eropa. Tidak seperti kalian minta dibayarin dengan kalian mencekik kami, mencari-cari celah, pajak, bumi bangunan, semua kalian mau lahap. Uang yang di tabungan kalian mau lahap, bukannya cari transaksi yang tidak benar, saldo-saldo yang kecil kalian mau embat juga. Terus rumah yang sudah nganggur beberapa tahun, hello what the lo, kalau nganggur bukan karena kami tak mau, kalian lihatlah banyak sisi. Nganggur itu bisa jadi kami belum ada uangnya, belum ada dananya, ya kamu sokong lah, kamu sokong. Gimana caranya itu biar bisa hidup dan menjadi lahan produktif. Itu aja bagi saya, baik aparat maupun warga plus 62, sama-sama lah kita menjaga negara Indonesia ini. Dan saya sangat mengapresiasi dan bahkan menghargai pihak-pihak yang sudah membela negara. Semoga kalian dimudahkan dalam segala hal dan negara jadi menjadi lebih baik untuk negara tercinta ini. Dan warga atau korban yang menjadi korban, khususnya yang menjadi korban kemarin, menjadi pelindasan terhadap aparat, semoga kalian sekeluarga diberikan ketabahan. Biasanya yang sepengetahuan saya, kalau orang yang sudah meninggal dengan membela suatu kebenaran itu, kamu insya Allah masuk surga ya, itu kamu jatuhnya mati syahid. Koreksi saya jika jika saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Adios.